Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, ibu dan bapak hadirin wal hadirat sidang jemaah maghrib rahimakumullah, tamu-tamu Allah yang mulia, insyaallah senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, baik kita lanjutkan kajian kita malam ini yang sudah 2 kali pertemuan ini terkendala, ibu dan bapak rahimakumullah, bukan karena faktor sengaja, tapi karena memang hujan lebat di setiap Selasa pekan pertama hingga tak bisa kita untuk berkumpul melaksanakan pengajian. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang keutamaan zakat dan sedekah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis nomor urut yang ke-11. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahsana 'abdus shadaqah. Tidak ada seorang pun hamba Allah yang baik dia dalam mengeluarkan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ahsanallahul khilafata ala tarikatihi. Kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan membaikkan apapun yang akan dia tinggalkan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang baik dalam bersedekah, yang banyak dalam bersedekah, yang rutin dalam bersedekah, yang senantiasa dia hobi dalam bersedekah, maka akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan cara apa? Sesuatu yang dia tinggalkan itu akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditinggalkan oleh manusia, ibu dan bapak? Paling tidak ada 3 yang kita tinggalkan setelah kita meninggalkan hidup yang fana ini. Yang ketiga-tiganya ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala jika kita bahagian orang yang hobi dalam bersedekah. Pertama, ibu dan bapak, orang yang hobi bersedekah itu akan dibaikkan oleh Allah Ta'ala nama dia. Maka jangan heran ibu dan bapak, ada orang ibu dan bapak rahimakumullah, dia telah tiada, tapi nama baiknya masih disebut orang. Orangnya telah tiada, tapi kebiasaan baiknya selalu dipuji orang. Dulu Pak Ustadz, masa Sianu masih hidup. Ini kalau cuman kurang-kurang duit segini, Pak Ustadz selesai oleh beliau sendiri. Dulu semasa almarhum masih hidup. Maka kalau dia sudah tegak Pak Ustadz, karena dia yang mengawali mengeluarkan uang pribadi, maka yang lain pun ikut mengeluarkan uang. Itu selalu kita dengar ibu dan bapak rahimakumullah terhadap orang-orang yang hobi dalam bersedekah. Rupanya orang yang hobi bersedekah itu, cara Allah menjaga dia setelah kematiannya, Allah harumkan namanya, Allah baikkan kedudukan namanya, Allah baikkan ingatan orang terhadap dirinya. Hingga orangnya tiada, nama baik, amal baik tersebut juga. Yang kedua, ayah bunda hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang yang hobi bersedekah itu Allah jaga amal ibadah dia. Orangnya mati, amalnya hidup. Orangnya tiada, amalnya ada. Orangnya telah binasa di dalam tanah, namun amal ibadahnya tetap mengalir kepada dia. Yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah.
ajruhunna balasan kebaikan mereka min ba'di mautihi daripada setelah kematiannya wa huwa fi qabrihi dan dia kata Nabi telah masuk ke dalam kuburnya. Orangnya sudah masuk ke dalam kubur tapi amalnya tanpa henti kepada dia. Mana contohnya Pak Ustaz? Saya tak tahu masjid Sabirin ini dibangun di atas tanah wakaf atau tanah beli. Yang betulnya Bang Kowi, tanah wakaf, tanah beli. Tanah wakaf. Yang punya tanah masih hidup. Yang punya tanah masih hidup ya, sudah wafat. Mungkin saja ibu dan bapak rahimakumullah yang punya tanah ini tak pernah membayangkan kalau malam ini alam kuburnya terang. Tapi rupanya terang alam kuburnya. Mengapa demikian? Walaupun jumlah kaum bapak yang datang ke Masjid Sabirin sebanyak biasa, tapi kaum ibu meningkat nampaknya. Lebih ramai ibu-ibu nampaknya mendengarkan wirid pengajian malam ini daripada biasa. Itu pertanda apa? Kita tidak bisa membolak-balikkan hati manusia. Pekerjaan makhluk itu hanya menghadirkan bangunan fisik dan membuat kegiatan. Masjid sudah didirikan, pengajian sudah dibukakan, urusan orang datang tak datang itu wilayah yang maha membolak-balikkan hati. Itulah kerjaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini ramai cukup yang hadir. Walaupun kata Bang Kowi tadi macam mana lagi mengumpulkan orang ni Pak Ustaz. Saya katakan pokoknya buat saja. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Apa hebatnya orang yang punya tanah? Apa hebatnya orang yang membangun masjid? Apa hebatnya orang yang membuat acara? Siapa yang membuat sebuah kegiatan? Yang kegiatan itu menjadi asbab orang lain berbuat baik, maka baginya adalah pahala dan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Asbab tanah ini berdiri di atasnya masjid, asbab masjid ini hadir pengajian, asbab pengajian hadir orang ke masjid, asbab hadir orang ke masjid bertambah ilmu orang, asbab bertambah ilmu tahu orang membedakan baik dan buruk. Asbab bisa membedakan baik dan buruk menjadi cenderung orang berbuat baik, maka mulai yang punya tanah sampai yang membangun masjid, sampai yang membuat kegiatan dakwah, kegiatan murid pengajian, sampai yang mengurusinya, sampai donaturnya, siapapun yang menetes keringatnya dan harta bendanya untuk kebaikan, maka mengalir pahalanya kepada dia. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, bisa saja malam ini yang punya tanah tidak mengira sebegitu ramai orang yang datang. Tapi bila Allah Ta'ala berkehendak, sampai mengalir kepada beliau pahalanya. Mungkin saja beliau terheran-heran, amal dari mana ini? Rupanya amal ibadah yang muncul dikarenakan asbab ramainya orang hadir wirid pengajian. Masya Allah. Tabarakallah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang ketiga, bagaimana cara Allah Ta'ala untuk menjaga amalan orang yang hobi bersodakoh? Allah hidupkan amalan dia itu. Bagaimana cara Allah Ta'ala menghidupkan amalan dia? Orangnya mati, anaknya yang menghidupkan amalan dia. Orangnya mati, cucu dia yang menghidupkan amalan dia. Jadi kata orang banyak, ibu dan bapak rahimakumullah, dulu Pak Ustadz ayahnya yang macam ini. Sekarang anaknya yang macam ini. Dulu ibu kandungnya macam ni. Sekarang anak nomor 3-nya yang macam ini. Dulu datuk dia yang macam ini. Tengok anak datuk ni tak ada yang meniru datuk ni satupun Pak Ustadz. Cucu dia. Karena cucu ni rupanya dikundang-kundang kemana-mana. Dikundang-kundang kemana-mana. Rupanya di anak tak berhasil dia menanamkan pelajaran, di cucu yang berhasil dia menanamkan, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kita ini menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai dakwah, nilai-nilai iman dan keislaman.
itu jangan menengok orang. Siapapun. Mau adik kandung, mau anak kandung, mau cucu kandung, mau istri. Kepada siapapun juga. Kalau mereka orang-orang yang berbuat baik ini wafat, maka insya Allah akan dihidupkan kebaikan itu melalui orang yang hidup setelah kematian mereka. Mudah-mudahan kita salah satu yang mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya. Zillul mu'mini yaumal qiyamati. Naungan seorang mukmin di hari kiamat, kata Nabi. Nama naungan itu adalah sodakotuhu. Sodakoh dia. Jadi naungan kita itu di hari kiamat sodakoh. Apakah amal yang lain tak menjadi naungan, Pak Ustaz? Amal semuanya bisa menjadi naungan. Tetapi salah satu amalan terhebat yang bisa menolong manusia setelah kematiannya adalah sodakoh. Mengapa kok sodakoh? Ibu dan bapak, ayah bunda rahimakumullah. Cobalah ibu dan bapak bayangkan. Orangnya bernama Abdurrahman bin Auf. Telah wafat sekitar 1400 tahun yang lalu. Tapi pasar Qadim yang beliau beli, yang beliau wakafkan lillahi ta'ala 1400 tahun setelah kematiannya bisa menjadi saksi kebaikan dia. Tuh. Ada lagi di depan pasar Qadim namanya ibu dan bapak Masjid Ali bin Abi Thalib. Orangnya sempat tak makan 3 hari 3 malam. Tapi di atas tanahnya dibangunkan sebuah masjid. Walaupun tak terlalu besar, masjid itu hanya setengah masjid Sabirin. Tapi ada buktinya di hadapan Allah besok di hari kiamat. Ada orang tak makan 3 hari 3 malam, makanan pokok, tapi di atas tanahnya dibangun masjid. Walaupun tak sebesar masjid Sabirin, tapi bandingannya ada orang yang punya sawit 50 hektar, jangankan masjid separuh masjid Sabirin. Tiang masjid pun sampai usianya 85 tahun, sampai dia mati pun tak pernah dia bangunkan. Sampai mati, Pak. Tak pernah dibangun. Sawit 50 hektar. Di belakang Masjid Ali bin Abi Thalib, ibu dan bapak, ada masjid namanya Masjid Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Siapa yang punya, Ustaz? Abu Bakar. Semasa hidup ibu dan bapak rahimakumullah, pernah beliau memberikan seluruh hartanya kepada Nabi. Ditanya oleh Nabi SAW, kalau semuanya engkau berikan kepadaku, wahai Abu Bakar, lalu untuk istrimu, untuk anak-anakmu, apa yang kau tinggalkan? Kata beliau, ibu dan bapak, ku tinggalkan buat mereka yang paling tinggi nilainya ya Rasul. Apa itu? Allah wa anta ya Rasulullah. Aku tinggalkan buat istriku, buat anakku, Allah dan engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Namun tercatat ibu dan bapak, walaupun beliau ini pernah menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tertinggal satu pun juga. Semuanya buat Allah dan Rasulullah. Rupanya di atas tanahnya pun setelah kematiannya dibangunkan sebuah masjid. Ada orang berzakat 2,5% pun tidak, ibu dan bapak rahimakumullah. Akan tetapi sudahlah dia tidak berzakat 2,5% pun tak sampai. Rupanya ibu dan bapak yang berbahagia, di atas tanahnya pun jangankan satu masjid terbangun, satu karpet masjid seumur hidupnya belum pernah dia beli. Walaupun duitnya banyak, walaupun emasnya banyak, walaupun tanahnya banyak, asal orang membeli karpet masjid, paling tinggi kemampuan dia hanya semeter. Tegak pengurus masjid. Bapak Ibu, kita akan membeli karpet masjid. 1 meter kata pengurus masjid yang sedang itu 700.000. Yang paling mahal lebih kurang yang bagus itulah bagus tuh kata pengurus 1.300.000. Yang mana kita ambil? Apa kata dia? Yang 700 ya lah. Kata dia.
Yang 700 sajalah. Biasa yang penting terjangkau. Akhirnya disepakati 700. Berapa orang kaya tadi menyumbang? Hanya 1 meter. 700.000 seumur hidup. Itulah benda dia untuk rumah Allah. Namun kalau ditanya kepada dia, kapan terakhir kali ibu berzakat? Anda tahu dia jawabannya. Jadi ada orang ayahanda. Kapan dia berzakat terakhir saja tak tahu dia. Tahun berapa dia terakhir kali berzakat tak tahu dia. Jangankan ayahanda tanya lagi, bulan kemarin keluar zakat bapak. Jangankan bulan kemarin. Tahun berapa terakhir kali dia berzakat pun tak tahu dia. Bayangkan. Kalau orang tak tahu dia tahun kapan terakhir kali dia berzakat. Itu macam mana kita nak bercerita bulan kapan dia terakhir kali mengeluarkan zakat. Jadi jangankan zakat profesi, zakat mal saja tak keluar. Jangankan zakat bulanan sesuai dengan pendapatan gaji, zakat yang sudah, kalau zakat mal itu kan ibu dan bapak rahimakumullah, sulit kita menghitung betul-betul angka pasnya. Kecuali kalau betul tercatat. Orang hari ini ibu dan bapak rahimakumullah, punya ruko dia 7. 7 ruko dia. Baisi seluruhnya. Manggale seluruhnya. Yang mana yang dia keluarkan zakatnya? Apakah dia keluarkan sewa rukonya? Tidak. Apakah dia keluarkan keuntungan dia yang sudah dia potong membeli Fortuner? Itu dia keluarkan zakatnya? Tidak. Lah kalua piti balanjonyo, lah kalua SPP-nyo, lah kalua piti mage bininyo, lah kalua nyo ke Padang, lah kalua nyo ke Malaysia, lah kalua piti itu seluruhnya. Bara sisonyo. Bara siso akhirnya, itulah yang dihitungnya. Kadang pun dia bertanya, kalau awak Pak Ustadz, kata dia, apa namanya Pak Ustadz? Kalau kita misalnya ada pendapatan sekian dalam setahun Pak Ustadz. Kemudian kita ada pula utang. Hutang itu rupanya hutang pajero. Nak dihitung dia juga. Memang kalau orang kikir tuh, jangankan kepada diri dia, jangankan kepada bini dia, kepada Allah saja dia kikir. Jangankan kepada badan dia, jangankan kepada bini dia, kepada Allah dia kikir. Makanya banyak ibu dan bapak ambo mendengarkan pertanyaan. Nyo ome ko Pak Ustadz 1 gram. Itu wajib kita zakatkan Pak Ustadz? Wajib. Tapi tahun dulu lah bazakatkan Pak Ustadz. Kini sebanyak itu juonya Pak Ustadz. Wajib dizakatkan. Sampai enggak nisabnya? Sampai Pak Ustadz. Cukup enggak haulnya? Cukup Pak Ustadz. Ya wajib. Kurang dong Pak Ustadz. Karena dia menganggap setiap piti zakat itu piti kalua. Maka banyak orang kalau diajak berzakat ini tak mudah mengajak dia. Apalagi zakat profesi, Pak. Kalau zakat profesi itu kan pangkas. Pangkas Bang Kowi. Bang Kowi punya gaji 6.700.000. Mau tunjangan, mau sabetan, mau jempolan, mau entah apa namanya lagi. Mau tunjangan, mau apapun namanya. Mulai gaji, sertifikasi, impasing, entah apa lagi namanya. Kumpulkan 6.700.000. Dikeluarkan 2,5%. Langsung pangkas 2,5%. Kalau macam itu orang punya ruko dihitung Pak. Oh. Tidak ada anak Riau ini yang tidak mampu membayar SPP.
Jangankan meminta dia membayar zakat yang profesi itu lagi. Kalau mak-mak kita zaman dulu saking hati-hatinya mereka, dibelinya beras, maka setiap dia memasukkan beras untuk ditanak, maka sekian genggam dimasukkannya ke dalam kaleng. Itulah zakat mereka. Begitu hati-hatinya mak kita zaman dulu. Sampai ukuran beras yang akan dimasak pun mereka bersihkan. Begitu mereka hati-hati. Kalau orang untuk makan dia belum tentu selesai, apa yang nak dizakatkan? Sebetulnya kan filosofi orang-orang tua dulu tu, sorala buyan, nak zakat nomo, nak sadoka nomo, tasoralanya. Pokoknya kalau ada yang awak makan, ada yang awak kolun, kata dia. Begitu orang-orang tua dulu. Tasoralanya. Dapet dia awak bekok padi guaninya. Walaupun sagani, walaupun dua ganinya. Awak kalun, nampatui awak kalun. Sacupik kemampuan awak. Dietong dia Allah Ta'ala zakat. Alhamdulillah. Tak dietong Allah Ta'ala zakat sedekah. Tak soraju lah ni. Orang lebih mengkaji tentang mesti mengeluarkan daripada mempermasalahkan istilah. Kalau kini kan istilah diperdebatkan orang. Maka ibu dan bapak saya lama termenung mendengarkan sebuah kajian. Kalau orang kaya itu wajib mengeluarkan hartanya dengan tujuan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa orang memberi, membersihkan harta yang dia makan, apakah orang susah hidupnya tak wajib dia bersihkan? Maaf nih. Umpama dia tukang parkir. Pendapatan dia sangat terbatas. Memang kalau kepada wajib zakat tak sampai. Tapi kemudian pendapatan ini apakah tidak diharuskan untuk membersihkan? Makanya kalau orang kaya ada zakat, yang susah hidupnya sebetulnya ada sedekah. Orang hari ini Pak beralasan tidak cukup itu Ustaz. Harato kalau kan dipaturikan ibu dan bapak, sama saji kau pun piti tidak cukup. Kalau harato kan dipagak-agak kan. Ada orang bilang, tambahkan gaji polisi, tambahkan gaji hakim, tambahkan gaji jaksa, maka amanlah negara. Kata sebahagian orang. Saya katakan, kalau orang merasa tak cukup, bukan gaji ditambahkan, ditumpukkan betul duit ke badan dia tidak cukup. Karena rasa kaya itu bukan terletak di banyaknya harta. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan banyak harta. Kaya itu apa? Ghinan nafsi. Jiwanya itu betul yang kayo. Kalau jiwanya lah kayo, maka berapapun piti dapet itu cukup bila melayani kebutuhan hidup. Tapi harato itu berapapun banyaknya tidak akan pernah cukup bila untuk melayani selera hidup. Maka kalau selera diperturutkan ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada rumah yang besar ibu dan bapak, tak ada tanah yang luas, tak ada istri yang cantik, tak ada hidup yang nyaman. Karena yang ada itu cuman kurang. Maka salah satu orang yang paling beruntung hidupnya, yang memang Allah sisipkan ke atas jiwanya, itu sebuah resep hidup, namanya adalah qanaah. Hidup merasa cukup. Jadi di hari kiamat itu, naungan kita ya sedekah kita itu. Pada pertemuan bulan yang lalu, kalau saya tak salah, sebelum 2 bulan yang lalu, salah satunya apa? Hewan kurban yang bapak ibu sembelih kemarin itu, datang kepada bapak ibu nanti di hari kiamat.
Wa innaha lata'ti yaumal qiyamati, kata Nabi. Sesungguhnya kurban kalian datang kepada kalian nanti di hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dengan kulit-kulitnya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Jadi dia menjadi saksi di hari kiamat. Jadi karpet-karpet yang ibu dan bapak beli ini akan menjadi saksi di hari kiamat. Kalau ada ibu-ibu yang rutin mencucikan kain telekung tuh, itu berapa banyak deterjen yang dia gunakan itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Biasanya yang paling banyak itu ibu dan bapak yang menyalahkan kalau bau, yang menyucikan jarang orang mau. Kalau datang kita ke masjid, lalu kita pakai telekung yang ada di masjid, lain aromanya kok. Tapi tertarik menyucikan tak banyak orang. Nah, maka ibu dan bapak, feeling sodako itu tak milik semua orang. Bahkan ibu dan bapak, jangan dikira orang berduit itu hobi bersodakoh. Orang tak mampu bersodakoh dikala hidupnya sulit, itu makin tak mampu bersodakoh dikala hidupnya kaya. Orang yang tak mampu bersodakoh dikala muda, maka semakin pelit dah dia dikala ia tua. Selanjutnya, ala kulli muslimin sodakoh. Setiap orang Islam itu, kata Nabi, mesti bersodakoh. Siapapun dia. Kaya Pak Ustaz? Oh pastilah. Miskin dia Pak Ustaz? Mesti. Pejabat dia Pak Ustaz? Tentu harus. Rakyat jelata dia Pak Ustaz? Mesti. Kalau bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita illam yajid. Bagaimana jika yang akan dia sodakohkan itu tidak dia dapatkan? Tak ada yang nampak yang mau disodakohkan. Duit tak ada. Makanan tak ada. Nah, bagaimana dia nak bersodakoh? Kata Nabi SAW, beliau berkata, ya'malu biyadihi, maka engkau cari dulu harta tu, bekerja engkau dulu, berusaha engkau dulu. Fayanfa'u nafsahu, lalu engkau manfaatkan sebahagiannya untuk dirimu. Wa yatasaddaq, lalu engkau sodakohkan sebahagiannya. Nah, jadi kalau tidak ada pitikan disodakohkan, cari dulu. Setelah dicari dapat, gunakan sebahagian untuk awak, gunakan sebahagian untuk orang untuk disodakohkan. Qalu, bertanya para sahabat lagi, ara'aita illam yastati'. Bagaimana jika yang dia cari sudah dia dapatkan, tapi juga membuat dia belum mampu, belum sanggup untuk bersodakoh? Macam mana dia nak bersodakoh? Dicari sudah, tapi tak cukup. Untuk anaknya pun tak selesai. Bagaimana dia nak bersodakoh? Kata Nabi SAW, ini luar biasa ini. Ini menurut saya ini peluang terbaik ini. Yu'inu dzal hajatil malhuf. Maka hendaklah kalian, kata Nabi, menolong urusan orang lain. Siapa yang paling berpeluang untuk Pak Ustaz? Pak RT. Pak RT itu, saya ini RT, Ibu dan Bapak. Tadi malam saya baru mengundurkan diri, bukan tak mau jadi RT, karena memang kesibukan amanah baru yang saya dapatkan hari ini tentu membuat saya terbatas melayani masyarakat, sedangkan masyarakat kan harus dilayani sepenuh hati. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, apa pahala terbesar Pak RT? Cobalah bayangkan. Kalau zaman-zaman sekarang nih, sebanyak-banyaknya surat keterangan tak mampu. Asbab keluarnya surat keterangan tak mampu, bila kita jujur ini,
menjadi terbayar SPP anak orang, menjadi mudah sekolah anak orang. Kepada siapa mengalir pahalanya? Kepada Pak RT. Kapan tuh Pak Ustaz? Bila Pak RT-nya tak minta bayar. Itu baru surat keterangan tak mampu. Belum lagi surat keterangan domisili, surat pindah datang kan. Belum lagi yang lain-lainnya bang. Waalaikumsalam. Mengalirlah pahala semuanya kepada Pak RT. Pak RT saja Pak Ustaz. Pak RW macam itu juga. Selain Pak RW, ketua pengurus masjid, imam masjid, guru mengaji, ya kan? Orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu, Masya Allah, tabarakallah. Asal gara-gara duit orang jadi mudah orang lain, gara-gara duit dia menjadi hilang kesulitan orang lain, mengalir pahalanya. Bagaimana kalau dia tak berduit Pak Ustaz? Dia tak berduit, macam mana dia nak menolong orang? Maka ibu dan bapak rahimakumullah nanti setelahnya. Jadi kalau orang punya pangkat, punya jabatan, dengan pangkat dan jabatan, memudahkan urusan orang. Bahkan kalau yang muda-muda ini menengok nenek-nenek payah mengisi aplikasi, dia tolong aplikasi itu. Hingga menjadi terdaftarlah nenek itu. Menolong urusan itu pun mengalir pahalanya. Ibu dan bapak. Bagaimana kalau dia bukan, mohon maaf, termasuk Pak polisi, tentara. Polisi itu besar peluang pahala kebaikan. Kalaulah polisi itu berfikir lillahi ta'ala, oh itu dahsyat. Kalau semua perangkat-perangkat kejaksaan, perangkat-perangkat pemerintahan berfikir yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang jangan sulitkan, oh itu semuanya ladang pahala, ladang kebaikan, ladang sedekah, yu'inu dzal hajatil malhuf, menolong urusan orang. Bagaimana kalau dia tidak bisa menolong urusan orang? Maka kata Nabi SAW, cara bersedekah yang keempat, ya'muru bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ibu-ibu pengurus majelis taklim, kami umumkan kepada seluruh ibu-ibu yang masih berada di rumah atau masih dalam perjalanan. Kamu itu biasa pengumuman tu. Ustaz kita sudah datang. Mari kita segerakan datang ke masjid. Karena hari ini adalah hari Rabu pertama, ini jadwal Ustaz Haji Edi Azhar SAG MPDI. Alhamdulillah Ustaz kita telah datang. Ada yang kadang tambahnya, agak copek yo ibu-ibu. Namun tidak juga datang. Tidak juga datang ibu-ibu tu. Apa kata ibu pengurus tu boleh? Sekali lagi. Kami sampaikan, kata dia. Berulang-ulang tapi tetap kalimatnya sekali lagi. Setiap masih berucap juga ibu tu mengajak orang lain datang ke masjid, hadir ke pengajian, hadir solat berjamaah, hadir majelis ilmu, hadir. Itu mengalir pahalanya kepada ibu. Saya tengok di beberapa masjid, tiba-tiba masjid ini sunyi, tiba-tiba ramai orang. Mas, ya Pak Ustaz, dalam Pak Ustaz. Kok ramai ibu-ibu datang? Ibu, ini mohon maaf nih. Ibu-ibu yang datang nih Pak Ustaz subuh hari ini ibu-ibu yang dapat bantuan. Dapat bantuan macam mana saya bilang? Ini ada salah satu masjid ini. Dapat bantuan macam mana? Di sini Pak Ustaz, kalau ada rekomendasi apapun, selama ini tidak pernah kita syaratkan datang ke masjid. Sekarang kita syaratkan Pak Ustaz. Siapa yang dapat bantuan tidak pernah datang ke masjid, tidak kita tanda tangani itu rekomendasi dia. Oh, macam itu saya bilang. Maka ramailah ibu-ibu datang ke masjid. Saya tiba-tiba tadi menjelang hadir ke sini dapat
WA ketua pengurus masjid. Tolong Ananda keluarkan surat keterangan tak mampu buat warga ini. Saya tengok setumpuk lah sudah. Setumpuk. Saya bilang, banyak ayah Anda. Banyak Ustaz. Coba kalau itu dia paksa orang itu datang ke masjid. Saya datang pula ke salah satu masjid di daerah Lumba-Lumba. Ibu-ibunya ramai datang ke masjid. Lebih kurang 150 orang. Mak ramainya saya bilang. Padahal di situ rumah jarang-jarang. Rumah jarang-jarang, ibu-ibunya ramai. Saya tanya, di sini bagaimana cara mengumpulkan orang seramai ini Bunda? Kami Pak Ustadz mengumpulkan dana untuk beli beras. Beras itu dikumpulkan kepada fakir miskin, yang mana fakir miskin itu didata berdasarkan kehadiran dia ke masjid. Pokoknya telah ukur masjid semua. Tak datang dia ke masjid, jangan dikasih. Begitu caranya oleh mereka. Datang orang ke masjid. Jadi kan dibuat macam itu pula di sobirin Pak Ustaz. Enggak tahu lah saya. Itu pengurus lah, pandai-pandai pengurus itu. Ini saya mencontohkan tempat lain. Saya mencontohkan tempat lain. Iya. Saya mencontohkan tempat lain, ini macam itu dibuat orang. Oh ya, dibuat. Pokoknya dipanggilnya, misalnya banyak akal pengurus masjid itu sebagian. Di sini kan Pak Ustadz ada beberapa orang kaya di sini mau Pak Ustadz menitipkan sebagian zakatnya di sini. Jadi zakat itu Pak Ustadz kalau dititipnya 500.000 Pak Ustadz, 500.000 dikali 10 orang, 5 juta. 5 juta itu kami belikan beras, kami belikan telur. Kepada siapa beras itu dikasih, telur itu dikasih? Kepada fakir miskin yang mau datang ke masjid. Di data itu Pak Ustadz ada absen khususnya. Itu saya bilang. Lalu ada orang bilang, mau kasih saja, mau tidak saja. Tinggalkan pendapat macam itu. Orang macam ini orang-orang pasrah dalam kehidupan saja nih. Orang macam ini kalau kelahi di dunia persilatan takkan menang dia. Tak tahu dia semua apapun yang dibuat dalam dunia perjuangan nih mengundang resiko. Memindahkan tempat duduk nih saja dari sini ke tepi situ pasti berkomentar orang. Apalagi membuat sebuah terobosan. Tidak ada di atas dunia ini yang tidak ada terobosan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tengok kurban IKMI itu tidak bertambah-tambah. Di IKMI itu ada kurban Sudah tahun yang keempat. Saya tengok tidak menambah-nambah. Lalu kita buatlah sebuah pengumuman. Dihimbau kepada anggota IKMI yang tidak berkurban di IKMI agar menyumbang, namanya infak atau sedekah kurban. Himbauan infak atau sedekah kurban. Berapa orang yang daftar Pak Ustaz? 2 orang. Rupanya kalau himbauan ini payah nak menegakkan. Mengajak orang berbuat baik ini kalau himbauan tak main. Saya tengok sehari 2 orang. Saya tengok 3 hari 2 orang. Saya tengok hari keempat 2 orang. Saya bilang kepada salah satu pengurus, ganti kalimatnya. Apa kalimatnya? Perintah. Diwajibkan kepada seluruh anggota IKMI yang tidak berkorban di IKMI, wajib nyumbang. Apa yang terjadi? 200 lebih yang menyumbang. 200 lebih yang menyumbang. Apa yang terjadi kemudian Buddha Bapak rahimakumullah? 5 ekor. Dari 2 ekor langsung melompat jadi 5 ekor. Lalu ada yang bilang, ini namanya tak kurban. Orang macam ini jangan diajak bercakap. Karena orang macam itu kalau kita ajak bercakap, makin sakit kepada kita dibuatnya. Orang yang macam itu jangan dibawa bercakap. Karena orang yang banyak cakap itu biasanya tak pandai berbuat. Pemimpin itu baru dikatakan pemimpin, berani tegak dalam berpendapat.
Kalau pemimpin tak berani berpendapat, tak berani membuat ketegasan, jangan jadi pemimpin. Cukup jadi makmuman saja. Makmuman lillahi ta'ala. Apapun di dunia persilatan ini, Bun, tak ada yang tidak pakai terobosan. Kami itu di perumahan, dicoba kemarin, sudah semuanya berkurban ke masjid. Lalu yang belum ini dicoba oleh beberapa orang pengurus, cobalah kita buat kepanitiaan kurban sendiri, kita himbau dari hati ke hati. Di luar yang kurban ke masjid. Dimulailah gerakan itu. Apa yang terjadi? Terkumpul juga 3 ekor. Cuman tinggal digabung ke masjid atau bagaimana? Intinya dana terkumpul. Kalau tidak ibu dan bapak, sibuk kita ini berwacana dan berwacana. Dulu di gerakan yang kita bangun, namanya Abi Center, selalu saya sampaikan. Kalau kita mendengarkan wacana, kalau wacana itu macam asap, maka ada berasap-asap ruangan ini. Jadi orang banyak yang bisa bercakap, banyak yang bisa berwacana. Yang payah itu orang yang mengeksekusi wacana. Kalau menyebut macam mana Masjid Sobilan bersih, gotong royong, menunggu dia gotong royong tuh, berganti pula abad belum tentu dia datang. Berganti abadnya. Macam mana karpet ini kinclong kembali? Ya kita basuh. Kita bawa ke tempatnya. Macam mana dia sampai ke tempat itu? Itu tengok pula orangnya dulu. Jadi mengeksekusi kebijakan itu yang sulit. Kalau yang bercakap, yang berpendapat banyak. Maka dalam rumah tangga saja Pak, nampak gelas itu jatuh, ayah itu hanya pandai bercakap. Tuh galih jatuh tuh, Yang keninyo kan mengangkit galih yang jatuh tuh enggak jatuh. Galih jatuh. Kadang galihnya yang jatuh, nak mengangkit bininya juga. Inyo nak menjatuhkan galih itu. Mesti pula bininya mengangkit galih. Macam itulah dunia persilatan. Ya Bu? Bagaimana ibu dan bapak rahimakumullah? Jika itu pun dia tak mampu melakukan. Ini yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yumsiku 'anil syarr, maka hendaklah kamu mencegah dirimu daripada perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat, fa innaha shadaqah, maka itu pun sedekah. Jadi mencegah diri kita daripada perbuatan keji kemungkaran itu pun adalah sedekah. Itulah yang kira-kira dapat disampaikan malam ini. Mari kita bersemangat melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.